Ayo Bang Ruhut. Ya, kita lanjutkan diskusi ini. Giliran Anda, Bung Ruhut, bagaimana garansi Anda entah nanti di dalam maupun di luar pemerintah Prabowo Gibran, PDIP tetap akan kritis apapun itu isunya? Iya, kita tetap akan kritis, ya. Tapi memang harus dipisahkan ya. Di era bagaimana Ibu Mega pada waktu itu, waktu Orde Baru, emangnya Ibu Mega nggak mau, tapi kan dia juga wanita loh. Wanita itu bekerja kan selain dia punya pemikiran hatinya. Bagaimana di alma mater saya, dia mahasiswa Unpad loh, ya, lebih dari bully kejamnya, dia harus keluar. Kuliah lagi di Jakarta, harus keluar. Itulah. Tapi dia buktikan, dia tahu bapaknya mengatakan dalam negara presidensial ideologi Pancasila apa tidak mengenal oposisi, tapi beliau, ya ini saya bangga, aku idola Ibu Mega di situ. Dia buktikan. Dan nyatanya kan seperti saya. Tapi kan yang publik khawatirkan kalau ada kepentingan itu loh Bang. Namanya manusia kan ini kan mudah tergoda. Oh enggak. Itu Anda enggak. garansi itu ya? Aku garansi itu ya. Kayak saya orang yang biasa vokal tetap aja vokal. Karena rakyat juga mempertanyakan kan DNA dari PDI Perjuangan ini kan. Tetap kritis, oposisi. Nah artinya akan seperti apa walaupun misalnya bergabung di dalam akan tetap juga bisa tetap bersuara begitu? Iya kita tetap bersuara dan kritis. Dan kita lihat kenegarawanan Pak Prabowo, apa salahnya kita bantu gitu. Ya jangan kita ganggu, kita bantu. Nggak takut dengan persepsi publik apapun itu ya? Oh enggak, rakyat itu tahu kok. Kan kita sudah buktikan kemarin. Ya nyatanya kita hat-trick kemenangan kita. Kurang apa? Kita hat-trick loh kemarin. Baik. Dari Bung Ruhut sudah ada jaminan gitu kan tidak akan mengganggu dan akan bergabung karena memang chemistry dari Megawati dengan Prabowo ini sangat-sangat terjalin dari dulu. Nah kalau Bang Hensat melihatnya artinya skenarionya akan lebih kuat yang akan bergabung begitu ya koalisi besar. 1 atau 2 Bang? Iya, tadi saya ngasih opsi, saya jawab juga nih. Iya dong, harus dianalisa sendiri. Kalau menurut saya 1 atau 2 itu mirip-mirip. Saya kok masih merasa bahwa opsi yang bergabung di endorse tadi, bergabung tapi nggak bergabung, itu yang akan jadi opsinya PDI Perjuangan ya. Karena perlu diingat juga bahwa DNA-nya PDI Perjuangan itu ada di kata perjuangannya. Maka mereka pada saat berjuang, tidak berada di luar pemerintahan, rewardnya didapatkan. Hat-trick tadi ya, terus kemudian Jokowi yang waktu itu masih diagung-agungkan Bang Ruhut gitu ya, menjadi presiden 2 periode gitu. Nah, kalau saya sih lebih mementingkan ya nanti peran DPR sebetulnya. Jadi mau itu PDI Perjuangan gabung atau tidak, selama peran DPR ini berjalan dengan baik gitu, fungsinya ditaati, tugasnya dijalankan, itu sebetulnya negara ini akan baik-baik aja. Kan Mbak Puan sudah di sana. Nah, tapi DPR ini punya masalah satu nih Bang Habib, trust gitu. Masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia itu kebayangnya kalau DPR itu lagi rapat main game, ya, atau lagi rapat tidur. Gitu. Jadi nggak ada kepercayaan bukan gitu Bang ya? Habib itu bukan Bang Habib. Iya, padahal nggak semua anggota DPR begitu. Padahal nggak semua anggota DPR begitu. Tapi rakyat kan begitu melihatnya, sehingga ada trust yang kurang. Padahal kalau ditelaah detail sekali banyak yang telah dilakukan oleh DPR buat negeri ini gitu. Nah masalah trust ini kan memang tidak bisa selesai dalam waktu dekat. Karena ketidaksukaan pasti ada dan viralitas itu lebih mudah untuk memviralkan ketidaksukaan daripada kerja-kerja yang benar gitu. Misalnya kemarin hakim dipanggil demonstrasi, kemudian langsung Bang Dasko menelpon Pak Prabowo, selesai masalahnya gitu ya. Emangnya semua masyarakat langsung suka? Enggak kan banding-bandingin. Wah, rame banget oh, itu. giliran hakim aja begitu tuh. Kita tuh enggak tuh gitu-gitu. Jadi memang bila DPR tugas dan fungsinya berjalan dengan baik, kita nggak perlu terlalu khawatir gitu. Ya itu, DPR tuh saking terbukanya, saking demokratisnya, tidak ada satu kerja serius untuk menutupi kejelekan. Karena semua terbuka, gitu kan ya. Jadi kalau ada institusi lain mungkin mohon maaf ya, bikin image building dan lain sebagainya, DPR tuh nggak ada satu program atau kebijakan yang seperti itu. Institusi boleh ya, karena ada 1-2 orang yang dianggap bermasalah, institusinya dianggap trustnya turun. Tapi kalau Anda cek
satu persatu anggota DPR di dapilnya masing-masing. Baik. Ya. Mereka itu legend loh di daerah masing-masing. Meskipun persepsi publik terhadap Senayan ini Ya bukan, agak coba sedikit cek, coba cek. Ya. Ya kan ya, misalnya mohon maaf, Bang Ruhut, oke. beliau udah nggak di DPR tapi tetap legend. Kenapa? Baik. Iya kan? Karena dianggap memperjuangkan rakyat ketika di DPR. Gitu loh. Banyaklah teman-teman lain dan sebagian besar menurut saya seperti itu gitu Baik, loh. Bang Habib. Artinya dalam konteks kinerja ya, DPR itu tidak membangun pencitraan bahwa institusinya paling sempurna dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam konteks orang per orangnya, semua mayoritas anggota DPR semuanya kerja all out di luar Baik, kerja kewajibannya, all out, iya. melampaui kewajibannya. Melampaui kewajibannya. Baik, kalau kita dari closing statement Bang Panggi, ini tadi semua akhirnya juga kan mengatakan bahwa sebenarnya masuk dalam suatu kabinet dan secara kuat, secara besar, tapi bisa juga dalam kritis di dalam gitu, tetap dimonitor, tetap ada pengawasannya. Iya Mbak Sira, Mbak Aya ya. Pertama kan kabinet gemuk kata Pak Prabowo karena Indonesia ini besar, Bung, kan gitu ya. Nah konteks itu sebenarnya dalam sistem presidensial kita ini kan udah sangat stabil. Kecuali kabinet parlementer yang mudah dijatuhkan di tengah jalan seperti kabinet Nasir Syahrir dulu. Nah oleh karena itu memang Pak Prabowo ini mazhabnya kan kemajuan. Persatuan itu mazhabnya Pak Prabowo. Nir oposisi nampak-nampaknya seperti itu. Karena butuh Indonesia ini agar kuat untuk kemajuan dan persatuan itu kan, dengan merangkul semuanya. Tapi kalau dengan sistem tadi presidensial yang udah kuat, kemudian untuk supaya tidak terjadi deadlock politik, kemudian mereka mengakomodir semua kekuatan politik agar terciptanya stabilitas. Itu sebenarnya jaka sambung nggak nyambung juga. Karena memang ini sudah sangat stabil presiden kita ini karena tidak mudah dijatuhkan di tengah jalan. Apalagi proses untuk impeachment itu sangat jauh. Sehingga adanya second opinion, adanya koreksi, ada pikiran-pikiran lain. Agak-agaknya menurut saya agak susah untuk kemudian kalau tidak diinstitusikan gitu. Oke, artinya agak PDIP berbeda. pasti akan gabung di dalam. Nampaknya sudah clear saya lihat. Saya pernah ngomong ini berapa media sudah clear setelah Mbak Puan jadi ketua DPR. Dan itu senyap dan aman, tidak ada bising di mana-mana. Dan itu sudah menandakan sinyal bahwa PDIP sudah di dalam. Apakah sinyalnya akan betul nanti kita akan lihat usai 20 Oktober. Kita juga masih menantikan ya bagaimana pertemuan dengan Megawati dengan Prabowo. Masih kita tunggu juga ya Kalau PDIP oposisi rewardnya ada. Tapi kalau partai lain saya lihat oposisi kemarin nggak dapat reward dari rakyat. Nanti kita bahas di lain waktu ya karena waktu sudah habis ya. Terima kasih Bang Habib, Bang Ruhut, terima kasih Bang Hensat, Bang Panggi, terima kasih. Pemirsa kami segera kembali dengan sejumlah informasi pilihan untuk Anda. Usai jeda. Saat lagi.